Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan perundingan. Yordania terjepit konflik Amerika Serikat dan Iran. Iran tidak merilis rekaman suara Mojtaba bisa dimanfaatkan badan intelijen asing melacak lokasinya. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Sama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan militer besar ke Iran. Di saat yang sama, Washington dan Tehran dijadwalkan kembali memulai putaran baru perundingan mencari jalan damai. Mr. President, are the talks with Iran now off? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran baru negosiasi dengan Iran akan dimulai pada Senin sore waktu Amerika 3 Agustus 2026 atau Selasa waktu Indonesia 4 Agustus 2026. Pengumuman ini disampaikan setelah Trump memutuskan membatalkan rencana serangan militer besar terhadap Iran yang disebut Trump telah dipersiapkan. Menurut Trump, pihak Iran mengetahui persiapan serangan tersebut sehingga jalur diplomasi dan negosiasi dilakukan mencegah eskalasi konflik. Trump juga mengungkapkan bahwa pemimpin Arab Saudi, putra mahkota Mohammed bin Salman, serta pemimpin Uni Emirat Arab dan Qatar meminta Amerika Serikat menunda aksi militer. Menurut Trump, para sekutu yakin peluang tercapai kesepakatan masih terbuka termasuk keamanan Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Trump menyebut rencana operasi militer berpotensi menjadi serangan terbesar Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Namun ia memilih membatalkannya demi memberikan kesempatan bagi upaya penyelesaian damai meski militer Amerika Serikat tetap dalam status siaga. Di sisi lain, Iran membantah klaim Trump yang menyatakan Teheran meminta penundaan serangan. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan tidak ada rencana pertemuan langsung dengan delegasi Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembahasan melalui mediator mengenai lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz masih berlangsung dan menunjukkan perkembangan positif. Informasi selanjutnya, Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan perundingan. Meski memilih jalur diplomasi, Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan menetapkan batas waktu untuk tercapai kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran akan berlangsung pada Senin sore waktu Amerika Serikat 3 Agustus 2026 atau Selasa waktu Indonesia 4 Agustus 2026. Meski begitu, Trump menolak menetapkan tenggat waktu bagi tercapai kesepakatan dengan Teheran. Trump belum mengungkapkan lokasi maupun pihak-pihak yang akan terlibat dalam negosiasi. Trump menegaskan lebih memilih menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi daripada melancarkan serangan militer berisiko menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Menurut Trump, Iran dan sejumlah negara di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan penyelesaian isu program nuklir Iran. Keputusan Trump melanjutkan diplomasi menjadi perkembangan baru setelah ketegangan meningkat akibat ancaman serangan dari kedua belah pihak. Di tengah upaya diplomasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan serta Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir. Dilaporkan negosiasi antara Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz memasuki tahap akhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan pembahasan berfokus pada kesepakatan rute pelayaran baru dan tidak berkaitan dengan pembukaan atau penutupan Selat Hormuz. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menunjukkan perbedaan pandangan. Kali ini perselisihan muncul terkait rencana pelucutan senjata Hamas di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel mendukung rencana pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari implementasi gencatan senjata di Gaza. Trump menyebut kesepakatan di mediasi Board of Peace mendapat dukungan penuh dari pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum menyampaikan pernyataan resmi terkait klaim tersebut.
Pemerintah Israel menegaskan Hamas harus membuktikan pelucutan senjata secara nyata sebelum langkah berikutnya dilakukan. Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara terbuka menolak rencana ini dan menyebutnya tidak dapat diterima. Sejumlah pengamat menilai perbedaan sikap ini menunjukkan ada jarak pandangan antara Trump dan Netanyahu dalam menangani konflik Timur Tengah. Sementara itu, Hamas belum menyatakan menerima seluruh isi kesepakatan. Hamas menegaskan pelucutan senjata berat hanya akan dilakukan setelah Israel menghentikan operasi militer di Gaza. Hamas juga mengindikasikan tidak akan menyerahkan seluruh senjata ringan sehingga implementasi kesepakatan diperkirakan masih akan menghadapi berbagai tantangan. Di tengah proses diplomasi, situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Program Pangan Dunia PBB menyebut ratusan ribu warga Gaza masih menghadapi krisis kelaparan. Kabar berikutnya, konflik antara Amerika Serikat dan Iran menempatkan Yordania dalam posisi sulit. Di satu sisi bergantung pada bantuan Washington, namun di sisi lain harus menanggung dampak langsung eskalasi perang. Yordania kini menjadi salah satu negara yang merasakan langsung dampak memanas konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Selama hampir 1 bulan terakhir, puluhan rudal dan drone Iran mengarah ke wilayah Yordania, terutama ke fasilitas militer menampung pasukan Amerika Serikat. Ketergantungan Yordania terhadap bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat dinilai menjadi beban di tengah memanas konflik kawasan. Sejumlah warga menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyeret Yordania masuk ke dalam pusaran perang. Militer Yordania melaporkan setidaknya 60 rudal dan drone Iran diluncurkan ke wilayahnya sejak Juli 2026. Sebagian besar serangan dilaporkan menargetkan fasilitas militer, termasuk pangkalan udara Muwafaq Salti yang digunakan pasukan Amerika Serikat. Serangan tersebut memicu kekhawatiran publik, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menyebabkan gelombang protes di berbagai wilayah Yordania. Lebih dari 300 mantan anggota parlemen, tokoh suku, dan aktivitas sipil mendesak pemerintah meninjau kembali kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Di tengah tekanan ini, Raja Abdullah II dihadapkan dilema antara mempertahankan hubungan strategis dengan Washington atau merespon tuntutan masyarakat menolak keterlibatan dalam konflik. Meski banyak warga menyalahkan Amerika Serikat atas memanas situasi, mereka menegaskan tidak mendukung tindakan Iran dan berharap negaranya tetap terhindar dari perang yang lebih luas. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menilai posisi Israel dalam perundingan Gaza semakin melemah. Barak menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini tak lagi memberikan perhatian khusus kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak melontarkan kritik terhadap rancangan kesepakatan baru mengenai Gaza pada Minggu 2 Agustus 2026. Barak menilai rancangan tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan Israel, khususnya terkait pelucutan senjata Hamas. Menurut Barak, dokumen tidak mewajibkan pelucutan senjata total Hamas, pengumpulan seluruh persenjataan maupun pengasingan para pemimpin kelompok tersebut. Barak juga menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini tidak lagi memberikan perhatian besar kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menilai hubungan kedua pemimpin mengalami keretakan dan posisi tawar Israel dalam proses negosiasi menjadi semakin lemah. Menurut Barak, kesepakatan sedang dibahas justru disusun tanpa keterlibatan langsung Israel dalam meja perundingan. Sementara itu, Board of Peace merilis draft tahap lanjutan rencana perdamaian Gaza yang mengatur aspek keamanan, pemerintahan, dan masa transisi di wilayah tersebut. Hamas menyatakan menerima usulan para mediator untuk melanjutkan tahapan gencatan senjata, sedangkan pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi. Dalam wawancara yang sama, Barak menilai keputusan Trump membatalkan serangan terhadap Iran menunjukkan Washington lebih memilih jalur diplomasi daripada konflik berskala besar. Ya pemirsa, Badan Intelijen Amerika Serikat dan Israel kesulitan melacak keberadaan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Hampir 5 bulan menjabat, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik.
Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dan Badan Intelijen Israel, Mossad, belum berhasil menemukan keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Laporan menyebut operasi pencarian terhadap Mojtaba menjadi salah satu prioritas utama kedua badan intelijen tersebut. Sejak dilantik menjadi pemimpin tertinggi Iran awal April 2026, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik maupun menyampaikan pidato melalui televisi. Sumber intelijen barat menyatakan Mojtaba tidak meninggalkan jejak digital selama 5 bulan terakhir. Ia disebut menghindari penggunaan telepon, laptop maupun perangkat elektronik lain dan lebih memilih berkomunikasi melalui pesan tertulis diantarkan kurir terpercaya. Pola komunikasi ini dinilai menyulitkan upaya penyadapan dan pelacakan badan intelijen asing. Sejumlah analis menduga Mojtaba beroperasi dari fasilitas bawah tanah di Teheran atau jaringan terowongan di sekitar kota Qom. Meski beredar berbagai spekulasi mengenai kondisi Mojtaba, laporan intelijen Amerika Serikat menyebut Mojtaba masih hidup dan tetap menjalankan tugas sebagai pemimpin tertinggi Iran. Sementara itu, otoritas Iran dilaporkan tidak merilis rekaman suara Mojtaba karena khawatir analisis audio bisa digunakan untuk melacak lokasinya. Ya, sementara itu otoritas Iran tidak merilis rekaman suara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Langkah ini dilakukan karena dikhawatirkan file audio dapat dimanfaatkan badan intelijen asing melacak lokasinya. Media Iran Al-Mashari pada Minggu 2 Agustus 2026 melaporkan pemerintah Iran sengaja tidak mempublikasikan rekaman suara Mojtaba Khamenei. Langkah ini diambil karena otoritas khawatir rekaman audio dapat menjadi petunjuk bagi badan intelijen asing mengetahui lokasi pemimpin tertinggi Iran. Menurut Al-Mashari, setiap file audio menyimpan berbagai informasi bisa dianalisis secara mendalam. Karakteristik akustik ruangan, gangguan jaringan listrik, hingga jejak digital dari perangkat perekam disebut dapat digunakan memperkirakan lokasi pembuatan rekaman. Suara latar seperti generator, sistem ventilasi, atau peralatan teknis lain juga dinilai dapat menjadi petunjuk tambahan bagi pihak intelijen. Bahkan resonansi suara pembicara disebut mampu memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, pola pernapasan, hingga tingkat stres seseorang. Laporan lain menyebut CIA dan Mossad masih kesulitan melacak Mojtaba Khamenei karena ia menghindari penggunaan perangkat digital. Mojtaba disebut berkomunikasi melalui pesan tulisan tangan diantarkan kurir-kurir terpercaya sehingga menyulitkan upaya penyadapan. Sejumlah analis menduga Mojtaba berada di fasilitas bawah tanah di Teheran atau di jaringan terowongan sekitar kota Qom, meski keberadaannya hingga kini belum dapat dipastikan. Ya, pemirsa, ketegangan memanas di jalur Gaza. Hamas menuding Israel sengaja meningkatkan serangan untuk menggagalkan proses gencatan senjata tengah dimediasi. Hamas mendesak para mediator dan penjamin kesepakatan agar menekan Israel menghentikan operasi militer di jalur Gaza pada Senin 3 Agustus 2026. Kelompok ini meminta komunitas internasional mengancam serangan Israel dan meningkatkan perlindungan bagi warga sipil Palestina. Sebelumnya, Dewan Perdamaian bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pelaksanaan tahap lanjutan gencatan senjata di Gaza. Menurut Dewan Perdamaian, Hamas menerima peta jalan kesepakatan, namun hingga kini Israel belum menyampaikan tanggapan resmi. Di tengah upaya diplomasi, serangan udara Israel di jalur Gaza menyebabkan puluhan warga Palestina meninggal dunia. Hamas menyebut serangan sebagai kejahatan perang dan menilai tindakan ini bertujuan menghambat implementasi kesepakatan gencatan senjata. Kelompok ini juga menyerukan agar langkah hukum internasional ditempuh terhadap para pemimpin Israel. Menurut Hamas, eskalasi militer yang terjadi merupakan bagian dari upaya menggagalkan kesepahaman dibangun bersama para mediator, termasuk pemerintah Amerika Serikat. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat Festival 1000 Lentera di Tiongkok. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan lentera warna-warni menerangi langit malam kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur. Festival Seribu Lentera menyuguhkan perpaduan seni tradisional dan teknologi modern memukau para pengunjung. Suasana malam di kota Ningbo berubah menjadi lautan cahaya saat Festival Seribu Lentera resmi digelar. Ribuan pengunjung memadati kawasan festival untuk menyaksikan beragam instalasi lentera berbentuk naga, bunga, hingga terowongan cahaya menghiasi seluruh lokasi. Sejumlah pengunjung mengaku datang setelah melihat popularitas festival ini di media sosial. Mereka menilai pemandangan pada malam hari sangat indah dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto, terutama bagi pasangan dan juga keluarga. Pengunjung lain mengaku terkesan karena seluruh kawasan tampak bersinar setelah matahari terbenam. Mereka juga menantikan atraksi bunga api besi. Pertunjukan tradisional menampilkan percikan logam cair membentuk hujan bunga api. Festival ini memadukan kerajinan lentera Tiongkok diwariskan selama berabad-abad dengan teknologi lampu LED modern. Para pengrajin membuat rangka bambu dan hiasan lukis tangan, sementara para insinyur pencahayaan menambahkan efek visual modern menyerupai cerita rakyat dan keindahan alam dalam bentuk instalasi raksasa. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Festival Seribu Lentera menjadi daya tarik wisata malam, menampilkan kekayaan budaya serta folklore Tiongkok kepada para pengunjung dari berbagai daerah. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah bengkel kecil di Ouagadougou, Burkina Faso membuktikan mainan dapat menjadi media belajar sekaligus pelestari budaya. Melalui produk berbahan lokal, anak-anak diajak mengenal identitas budaya mereka sejak usia dini. Di sebuah bengkel sederhana di kota Ouagadougou, Burkina Faso, berbagai mainan edukatif dibuat secara manual oleh para pengrajin lokal. Mulai dari boneka puzzle hingga mainan kayu, seluruhnya dibuat menggunakan bahan-bahan lokal dan mengangkat nilai-nilai budaya Burkina Faso. Setiap produk dibentuk melalui proses memahat kayu, mewarnai, hingga menjahit boneka sebelum akhirnya digunakan anak-anak untuk belajar sambil bermain. Pendiri Bebop, Rosin Kiema, menjelaskan gagasan ini lahir untuk menciptakan mainan edukatif sesuai dengan kehidupan dan budaya masyarakat Burkina Faso, sekaligus memperdayakan para pelaku kerajinan lokal. Bermulai dari hanya 20 jenis mainan pada tahun 2018, kini Bebop menghasilkan lebih dari 200 produk edukatif dirancang agar proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan bagi anak-anak Afrika. Menurut Rosin Kiema, mainan mengangkat unsur budaya membantu anak lebih mudah mengenali dan membangun rasa memiliki terhadap identitas mereka sendiri. Psikolog Bukari Pamtaba menilai, mainan disesuaikan dengan lingkungan dan pengalaman sehari-hari mampu meningkatkan keterampilan belajar anak secara bertahap. Meski permintaan terus meningkat, mainan impor masih mendominasi pasar di Burkina Faso. Bebop berharap dukungan lebih besar dapat memperluas jangkauan produk edukatif ke banyak anak di seluruh Afrika, sekaligus menjaga warisan budaya melalui dunia bermain. Ya, pemirsa, sebuah bilik telepon lawas di pemakaman kota Elmshorn, Jerman menarik perhatian warganet. Meski tidak terhubung ke jaringan telepon, fasilitas ini menjadi ruang pribadi bagi masyarakat untuk mengenang dan berbicara dengan orang tercinta yang telah tiada. Sebuah bilik telepon bergaya klasik berdiri di sudut tenang pemakaman gereja Lutheran Evangelist di kota Elmshorn, Jerman. Di dalamnya terdapat telepon putar lawas, lengkap dengan buku catatan dan pena. Namun telepon tersebut tidak terhubung dengan jaringan manapun. Pengelola pemakaman, Niels Mack, mengatakan gagasan ini muncul setelah ia membaca sebuah artikel tentang konsep windphone atau telepon angin, lalu mencari tahu lebih jauh melalui internet. Telepon angin memberikan ruang yang tenang dan pribadi bagi para peziarah untuk menyampaikan ketenangan, perasaan, atau kata-kata yang belum sempat terucap kepada orang yang telah meninggal dunia. Menurut Niels Mack, banyak orang kesulitan menerima kehilangan karena masih menyimpan perasaan atau pesan yang belum tersampaikan.
Kehadiran telepon ini diharapkan dapat membantu mereka menjalani proses berduka. Bilik telepon ditempatkan di area pemakaman yang tenang agar pengunjung dapat berbicara dengan nyaman tanpa gangguan. Karena penggunaannya bersifat anonim, pihak pengelola tidak mengetahui seberapa sering telepon ini digunakan. Namun, tanggapan masyarakat di media sosial disebut sangat positif. Konsep telepon angin pertama kali muncul di Jepang saat seorang pria memasang telepon yang tidak terhubung di tamannya untuk berbicara dengan sepupunya yang meninggal. Setelah gempa bumi dan tsunami besar tahun 2011, telepon tersebut dibuka untuk umum dan menjadi tempat bagi banyak penyintas menyampaikan rasa rindu kepada orang-orang yang telah tiada. Kini telepon angin telah hadir di berbagai negara sebagai simbol penghiburan dan ruang pribadi mengenang orang tercintanya. Ya pemirsa, Yordania sebuah negeri di jantung Timur Tengah kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam dan keramahan penduduknya. Yordania bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulan. Seperti apa keunggulannya, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh atau Treasury, merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddeir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan. Perjalanan berakhir di Laut Mati. Titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha. Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu.
Dari hiruk pikuk aman, megahnya Petra, romantisme Wadiram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup. Sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.